Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana Pagi. kabarnya hari ini? Pagi, Baik, Bu. Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Oke. Angka baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Oke, baik Suryadin. teman-teman. Ya, baik teman-teman. Terima kasih, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ketua kelas. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Suryadin, hadir ya. Linda, apakah ada Linda? Hadir, Bu. Oke, Kristiana hadir? Bu, hadir. Gusti Aisyah hadir? Hadir. Hadir, Bu. Dilain? Hadir, Bu. Delvia? Siap, hadir, Bu. Ida? Hadir, Bu. Fitra hadir, Fitra? Hadir, Bu. Baik, sepertinya hadir semua ya. Oke, sekarang seperti biasanya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk merapikan pakaiannya terlebih dahulu. Sering Ibu ingatkan kalau misalnya di kelas ataupun di lingkungan sekolah itu bajunya harus dimasukkan, nak ya. Jangan sampai keluar-keluar itu tidak rapi. Oke? Ya, Bu. Oke, sekarang kita sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian dengan materi sebelumnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingat kita mempelajari materi apa pada pertemuan sebelumnya? Ayo, ada yang ingat? Suhu kalau tidak salah, Bu. Oh iya, suhu. Apa itu suhu, Iin? Apakah masih ingat? Iya, suhu itu kalau tidak salah derajat panas dinginnya suatu benda, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita demam, kira-kira alat ukur yang kita gunakan menggunakan apa ya, Sylvia? Termometer, Bu. Baik, masih ingat. Nah, sekarang Suryadin, masih ingat nggak jenis-jenis skala suhu? Ada berapa jenis-jenis skala suhu? Ya, ingat, Bu. Ada 4, ada Ya. Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, Bu. Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah ingat semua. Nah, sekarang dari pelajaran kemarin akan kita hubungkan dengan pelajaran hari ini, ya ini tentang kalor. Kalian kan sudah Ibu suruh membaca dulu ya, kemarin sudah Ibu bagikan juga bahan ajarnya. Nah, kalian sudah membaca tentang materi, sekilas tentang materi kalor. Menurut kalian, apa sih bedanya suhu dan kalor itu sendiri? Coba Gusti. Mana Gusti ya? Iya, Bu. Kalau kalor itu panasnya, Bu, sedangkan suhu Ya. itu tingkat apanya ya, derajatnya ya. Oke, baik. Bu, saya nggak belajar kemarin, Bu. Saya kurang enak badan. Oh ya, nggak Saya apa-apa, nggak baca baik. buku. Oke Gusti, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan, terima kasih karena sudah masih mengingat tentang materi kita yang kemarin. Sekarang Ibu akan menampilkan media pembelajarannya yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, apakah sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Kelihatan ya. Bu, Nah, sudah. sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Kelihatan gambarnya? Coba kalian amati gambar tersebut. Apa yang bisa kalian... Gambar roti, Bu. Kue, Bu. Gambar roti sama kue, yang lainnya? Kegiatan memasak, Bu. Kegiatan memasak. Nah, ada kegiatan memasak, ada yang menjawab memagang roti.
Bakar kue, Oke. Bu. Membakar kue. Baik, nah sekarang coba kalian bandingkan nih. Kan kalau satunya ada yang memakai sarung tangan. Dan yang satunya tidak memakai sarung tangan. Memegang benda tersebut. Nah, jika kalau kedua-duanya itu sama-sama tidak memakai sarung tangan. Kira-kira apa yang terjadi? Panasan, Bu. Kepanasan. Panasan tangannya, Bu. Apa ini? Apa penyebabnya, Nak? Oh ya. Ya. Apa? Coba, Iin, apa penyebabnya? Karena ada apa? Kok bisa panas? Karena nyentuh di pancinya, Bu. Ada apinya. Iya, baik. Terima kasih. Sekarang untuk memperjelas untuk materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kalor dan perpindahannya. Yang kedua, kita akan membedakan perpindahan antara secara konduksi dan konveksi dan radiasi. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu secara konduksi. Dan yang keempat, kita akan mengidentifikasi pengaruh kenaikan suhu secara konveksi. Dan yang terakhir, kalian akan mempresentasikan hasil penyelidikan kalian itu di depan kelas. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selain itu, adapun penilaian yang akan Ibu nilai kalian itu ada 3 kategori, ya ini ada sikap, ada pengetahuan, dan juga ada keterampilan. Sikap yang akan Ibu nilai yaitu kerjasamanya dalam kelompok, mandirinya dalam mengerjakan tugas nanti pada saat evaluasi. Terus yang untuk penilaian keterampilannya Ibu akan melihat pada saat kalian presentasi dan juga melakukan percobaan. Oke. Selanjutnya ini Ibu ada video. Ya, video tentang orientasi masalah di sini. Coba kalian simak video yang ada di layar laptop kalian. Oke, kira-kira dari melihat video ini atau menyimak video ini, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan di benak kalian. Kira-kira sudah ada yang mau Saya, Bu, menyampaikan kira-kira pertanyaannya apa? Saya, Ya. Bu. Ya, Kri. Itu kan ada 2 orang, Bu. Sama-sama masak di panti. Bu. Ya. Ya, itu kok yang satu? Yang Maaf, satu, suaranya. itu yang satu nggak bisa pegang pancinya, Bu, kepanasan. Kok yang satu enggak? Oh iya, yang satu enggak. Oke, yang lainnya ada enggak? Kira-kira pertanyaan dari melihat atau mengamati video tadi? Ada? Penyebabnya apa ya? Iya. Oh ya, penyebabnya juga apa? Oke, baik. Untuk mengetahui permasalahan ataupun hasil mengamati video tadi, Ibu akan membagikan kelompok kalian dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ada berapa kelompok? Ada 3 kelompok ya. Ibu akan memberikan LKPD ke masing-masing kelompok. Tolong diambil LKPD-nya, Nak. Sudah diambil semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang untuk melakukan percobaan, coba kalian lihat LKPD-nya. Di sana di dalam LKPD itu ada 2 kegiatan atau ada 2 percobaan. Yang pertama yakni percobaan tentang menentukan kalor secara konduksi, dan yang kedua menentukan kalor secara konveksi. Nah, silakanlah kalian lakukan percobaan tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Dan jangan lupa di sana kan ada yang namanya rumusan masalah dan hipotesisnya. Ya. Baik, apakah ada yang kurang jelas? Jelas, Nak?
Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan mengenai LKPD-nya ya. Ya, Sekarang Bu. silakan lakukan percobaannya dulu. Lakukan percobaan yang pertama dulu, baru nanti lakukan percobaan yang keduanya. Dan jangan lupa hasil percobaan per masing-masing dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Iya, Bu. Oke. Sudah selesai? Gimana kelompok 1, Iin? Apakah sudah selesai? Sebentar, Bu, tinggal sedikit lagi. Oh, baik. Kelompok lainnya? Bentar Ayo. lagi, Bu. Dilihat benar-benar alat dan bahannya. Jangan lupa juga analisis ya, pertanyaan di situ dijawab. Nanti baru disimpulkan di bagian bawahnya. Sudah? Ibu Sudah, rasa Bu. sudah ya mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Coba Ibu minta kelompok ketiga. Ini kelompok Suryadin. Coba kamu presentasikan percobaan yang pertama tentang perpindahan kalor secara konduksi. Apa hasilnya? Oke, terima kasih Bu. Ya, Berdasarkan percobaan atau hasil pengamatan Bu, sebelum dipanaskan itu berbentuk padat Bu. apanya Sesudah yang padat? dipanaskan, perlakuan mentega tadi yang di Oke, kondisi mentega Bu, sebelum dipanaskan itu padat, setelah atau sesudah dipanaskan itu mencair Bu. ya. Terus, hasil analisis pertanyaannya, apakah sudah kamu jawab? Ya Bu, Didiskusikan hasil kelompok ya. analisisnya ya Bu, terima kasih. Yang menyebabkan mentega itu berubah wujudnya Bu karena pengaruh kalor pengaruh kalor Bu. Perpindahan itu biasanya secara konduksi Bu. Baik. Faktor-faktornya itu yang pertama Bu adalah jenis zatnya, massa bendanya, dan perubahan suhunya Bu. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada tanggapan untuk percobaan yang konduksi? Apakah ada yang berbeda? Kelompok 2, Sylvia, Sama, Bu. sama Oke, ya, sama, baik. iya. Kalau sama, kita ke percobaan yang kedua, yaitu pengaruh kalor terhadap perpindahan konveksi. Coba yang kelompok 1, Iin, Ya. apa hasil diskusinya? Dipresentasikan. Yang percobaan konveksi saja. Oh iya. Jadi tadi sebelum dipanaskan, serbuk itu masih di bawah. Oke. Kemudian setelah dipanaskan, serbuknya naik ke atas, Bu. Ya. Nah, ternyata kenapa hal itu bisa terjadi, itu agar mempermudah kita dalam mengamati perpindahan kalor yang ada. Baik. Kemudian apa yang terjadi pada serbuk kayu tersebut? Ternyata ketika kalor itu berpindah ke zat cair, maka menyebabkan adanya pertukaran partikel. Sehingga air tersebut mendidih dan serbuk kayu akan melayang-layang di atas. Kemudian zat cairnya mengikuti gerakan air yang mendidih tadi. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Iin dari kelompok 1 atas presentasinya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ataukah ada hasil data yang berbeda? Gimana Sama, kelompok Bu. lain? Sama ya? Oke, baik. Kalau sama. Bu. Ya. Sekarang
kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang berani untuk menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Dari hasil percobaan tadi. Dari kedua hasil percobaan ya, Nak ya? Saya, Bu. Ya, coba Kristiana. Ya, tadi yang percobaan 1, menteganya bisa meleleh karena ujung sendoknya dipanaskan. Nah, kenapa begitu? Karena panasnya lewat sendok. Gimana sih ngomongnya ya, Bu? Ya, panasnya nyebrang lewat sendok, begitu, Bu? Panasnya Yaitu dihantarkan melalui sendok tadi ya. Ya, berarti sendoknya konduktor yang bagus, begitu, Bu? Baik. Terus untuk yang kesimpulan yang kedua? Yang kedua, oh iya ini. Yang kedua, tadi kita lihat serbuk kayunya tadinya di bawah. Terus waktu airnya mendidih, serbuknya melayang-layang ke atas. Berarti serbuk kayunya mengikuti airnya itu panas. Kalau panas berarti dia naik, kalau dingin nanti dia turun lagi. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kris, Ya, Bu. atas kesimpulannya. Nah, anak-anak, sekarang coba kita lihat video lanjutan dari yang orientasi masalah tadi. Sehingga saat Bapak memegang gagal Oke. Nah, berdasarkan dari pertanyaan tadi ya, artinya di sini kalian sudah memahami tentang mengapa yang Paijo tadi yang pertama tadi dia kepanasan, sedangkan yang satunya tidak kepanasan saat memegang panci. Dan ternyata hal itu disebabkan dari konduktivitas bahan tersebut. Artinya ada yang konduktor, ada yang isolator. Nah, untuk memahaminya di sini Ibu akan memperjelas lagi tentang kalor dan perpindahannya. Kalor ini mempunyai jenis-jenis perpindahan, yaitu dibagi menjadi yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi ada 3 jenis perpindahan kalor. Untuk kalor yang konduksi itu adalah proses perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari bahan tersebut. Contohnya apa? Nah, kalian bisa lihat di sini contoh konduksi itu ada menyetrika, ya, mengaduk kopi, ini ada membakar besi. Selain itu, ini yang tentang konduktivitas bahan tadi. Kalau konduktivitas bahan itu ada yang jenisnya konduktor dan ada juga yang jenisnya isolator. Konduktor artinya bahan yang mampu menghantarkan panas yang baik. Seperti apa? Seperti bahan-bahan logam, besi, seperti yang bawah ini. Sedangkan isolator adalah bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya apa? Batu, plastik, ya, dan kertas. Selanjutnya, untuk pengertian konveksi itu sendiri, yaitu proses perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel penyusunnya. Contohnya apa? Ketika kita memasak air tersebut mendidih. Ada lagi peristiwa angin darat dan angin laut. Selain itu ada juga contohnya tentang penggunaan hair dryer dan juga penggunaan cerobong asap. Selanjutnya ini adalah pengertian dari radiasi. Radiasi yaitu proses perpindahan tanpa memerlukan zat perantara dan tanpa perpindahan partikel penyusunnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjemur ikan, ya, di panas terik bawah matahari, terus sinar UV, sinar dari gadget, ya kan, yang kita gunakan, itu merupakan contoh dari radiasi. Baik, apakah sudah paham? Atau ada yang kurang paham, Nak, dari penjelasan Ibu tadi?
Gimana? Paham, Bu. Sudah Bu, Pak jelas. Sudah cukup jelas, Bu. Oke, baik. Sekarang saatnya kita refleksi. Nah, untuk refleksi, silakan kalian tulis di kertas, ya, jawabannya. Jangan ditulis nama, di kertas aja selembar, jawabannya. Pertanyaannya, apa yang kalian pelajari hari ini? Terus, apa yang belum kalian pahami pada materi pembelajaran hari ini? Waktunya 5 menit. Ya, Nak ya, ini untuk refleksi. Oke, sudah? Sudah Bu. Baik. Nah, untuk menilai pengetahuan kalian, kalian akan mengerjakan soal, ada 5 buah soal pilihan ganda. Semuanya ada di belakang LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang kalian tolong kerjakan soal tersebut. Waktunya ada 5 menit. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah selesai, Bu. Jangan mencontek ya. Enggak, Bu. Sudah selesai kok. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Kumpulkan di mana ini, Baik. Bu? Apa? Kumpulkan di mana? Kumpulkan di mana? Ya. Biar di situ saja, nanti waktu selesai pembelajaran baru nanti kumpulkan sama Ibu, ya. Ya, Bu. Silakan taruh di pojok meja masing-masing ya, Nak ya, kertasnya. Ya, Bu. Selanjutnya di sini terima kasih karena sudah menyelesaikan tugas dengan baik hari ini dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Silakan cari referensi dari Google, kan sekarang bisa enak ya. Kalian kan sudah punya HP sendiri-sendiri, silakan referensi dari Google, dari manapun itu. Nanti waktu pertemuan selanjutnya akan Ibu tanyakan mengenai tentang penerapan asas Black ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari Ibu. Sekarang tolong siapa ya? Fitra, tolong dipimpin kelasnya untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.